Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi mata pelajaran fikih tahun 2025. Perkenalkan, saya Badingatur Rohmah, mahasiswa PPG Fikih tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Lampung dengan NIM 251111414. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MTSY PPTK MH Ambarawa Pringsewu Lampung, kelas 7 dengan materi sholat fardu 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Baiklah, Ibu akan memeriksa kerapihan kalian. Bajunya sudah dimasukkan? Sudah. Sudah berseragam? Sudah. Memakai kaos kaki? Sudah. Dan kebersihan, sudahkah bersih? Sudah. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Terima kasih. Sekarang Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Ahmad Haikal, Ainiyah Faiza, Ainun Nazwa, Albi Alfaris, Aldiansyah, Alvin Zidna, Alfiah, Anessa Amalia, Akila Khairun Nisa, Azmi Hamidah, Deska Putri, Hafizah. Yang selanjutnya, masih ingatkah materi kita di minggu kemarin? Tentang apa? Materi di minggu ini adalah tentang sholat. Sholat. Ada yang tahu pengertian sholat? Ya. Apa? Sholat 5 waktu yaitu ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari semalam dan Oke. Yang lainnya? Yang lainnya? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita ke tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan melaksanakan sholat 5 waktu secara disiplin. Baiklah, akan Ibu tampilkan materi pada hari ini, yaitu yang pertama pengertian sholat fardu. Pengertian sholat fardu. Sholat adalah apa? Secara bahasa doa. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah.
ibadah yang dari perkataan, kemudian hukum sholat. Hukum sholat itu apa? Wajib. Wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Kemudian dalil kewajiban sholat itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah mendirikan sholat. Bagaimana bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah, ikhlas mentaati semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian hadis tentang sholat sebagai tiang agama. Itu hadisnya yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa. Nah itu 5 perkara. Kemudian syarat wajib dan sah sholat. Syarat wajib dan sah sholat. Syarat wajib apa? Islam. Jadi yang bukan orang Islam itu tidak diwajibkan untuk sholat. Kemudian yang kedua, baligh. Baligh itu artinya sudah mencapai umur kedewasaan. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Orang yang gila itu tidak diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, suci badan. Badan kita harus suci, pakaian kita harus suci, dan tempat yang mau kita gunakan untuk sholat juga harus suci. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat untuk wanita adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat itu tidak sah sholat kita. Kemudian 5, menghadap kiblat. Terus selanjutnya adalah rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 13. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan duduk. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Gimana itu takbiratul ihram? Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, itu surah Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku.
ruku dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak. Kita ruku, kemudian berhenti sejenak sambil membaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian iktidal. Apa itu iktidal? Iktidal itu adalah bangun dari ruku. Bangun dari ruku. Kemudian sujud 2 kali. Duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Membaca sholawat Nabi. Gimana tadi bacaan tasyahud? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Terus salam pertama. Salam pertama yang terakhir adalah tertib. Kemudian macam-macam sholat fardu dan waktunya. Jadi sholat fardu itu ada 5. Waktunya pun juga ada 5. Sholat fardu yang pertama yaitu sholat subuh. Jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 2. Jumlah rakaatnya ada 2. Terus waktunya adalah terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua adalah sholat zuhur. Sholat zuhur itu jumlahnya ada 4 rakaat. Waktunya tergelincirnya matahari sampai bayangan benda sama panjangnya. Kemudian sholat asyar yang ketiga. Berapa rakaat? 4 rakaat. Waktunya adalah bayangan benda, panjang benda. Nah, bayangan benda sama dengan panjang benda sampai terbenamnya matahari, tenggelamnya matahari. Kemudian sholat maghrib. Jumlah rakaatnya ada berapa? Ada 3. Waktunya adalah dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Terus yang kelima sholat isya. Sholat isya ada berapa rakaat? Ada 4 rakaat. Yaitu waktunya dari hilangnya cahaya merah atau mega merah sampai dengan terbitnya fajar. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa itu hal-hal yang membatalkan sholat? Ada 5. Yang pertama yaitu berbicara dengan sengaja. Walaupun itu hanya 1 kata, tetap membatalkan sholat jika disengaja. Kemudian yang kedua, banyak bergerak 3 kali berturut-turut. Gerakan 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, berhadas atau kentut. Ketika sholat kok kentut, maka sholatnya batal. Kemudian yang keempat, terbukanya aurat dengan sengaja. Kalau tidak disengaja tidak membatalkan sholat, tapi kalau ketahuan ya langsung ditutup. Yang kelima, berubah niat atau murtad. Itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Kemudian hikmah melaksanakan sholat. Hikmah setelah kita disiplin dalam melaksanakan sholat,
rutin dalam melaksanakan sholat, kita merasakan hikmahnya dari sholat. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadi dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita akan melaksanakan perbuatan yang tidak baik, kalau kita selalu sholat 5 waktu, maka kita akan ingat Allah. Jadi tidak jadi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian melatih kedisiplinan dan kebersihan. Melatih kedisiplinan dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan teratur, berarti kita sudah disiplin. Sudah disiplin melaksanakan rukun-rukunnya dengan baik. Kemudian kebersihan. Ketika kita akan sholat, badan kita bersih, kemudian pakaian kita bersih, tempat kita juga bersih dan suci. Kemudian memberikan ketenangan hati. Orang yang sholatnya teratur, itu hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Kemudian ini adalah gambar peraga sholat sesuai dengan rukun sholat. Yang pertama ini gambarnya berdiri. Berdiri, tangan tegap, kemudian berniat, niat sholat di dalam hati, niat sholatnya di dalam hati. Kemudian seraya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Kemudian yang kedua itu yang ketiga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu membaca apa? Allahu Akbar. Itu gambarnya orang sedang mengangkat tangan seraya membaca Allahu Akbar. Kemudian yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah secara lengkap. Dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Yang kelima ruku. Ruku itu membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Nah, ini gambarnya seperti itu tuh. Itu gambarnya orang ruku. Terus iktidal. Iktidal apa iktidal? Iktidal adalah bangun dari ruku. Ya, bangun dari ruku. Bangun dari ruku bagaimana posisinya? Berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh apa itu? Tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Bacaannya gimana ketika iktidal? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Sujud dengan tumak nina, meletakkan dahi, hidung dan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki di lantai dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Jadi tumak ninah itu kira-kira membaca tasbih subhanallah.
Kemudian yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud yaitu dengan tumak ninah, duduk iftirosi, dinamakan dengan duduk iftirosi, dengan cara membungkukkan punggung kaki kita di lantai. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Nah, itu posisi orang yang duduk iftirosi. Kemudian yang kedelapan, duduk tasyahud awal dan akhir. Duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Duduk tawaruk namanya. Duduk tawaruk dengan cara menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Kemudian yang ke-9, udah 10. Ke-10, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Itu masuk dalam rukun sholat. Kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sampai selesai. Itu yang ke-12, mengucapkan salam pertama. Ya, salam yang pertama itu adalah masuk dalam rukun sholat. Yang terakhir itu adalah tertib atau urut-urut. Jika tidak tertib maka sholatnya tidak sah. Jadi harus berurutan. Nah, itu tadi tayangan materi kita pada hari ini. Sekarang setelah tayangan materi tadi, ada yang ditanyakan atau belum paham? Silahkan. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Dari pengertian sholat, kemudian dalil tentang sholat, terus sunnahnya, hadis tentang sholat, kemudian rukun sholat, yang membatalkan sholat. Ada yang ditanyakan, yang belum paham silakan ditanyakan. Kenapa seseorang yang belum balik, seseorang anak kecil yang belum balik itu tidak diwajibkan sholat? Nah, jawabannya adalah belum balik ya, belum diwajibkan karena belum balik, jadi belum diwajibkan. Sedangkan di syarat wajib sholat itu harus balik. Baiklah, ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti ibu akan membagikan LKPD. Di situ ada aktivitas 1, aktivitas 2, dan aktivitas 3. Untuk aktivitas 1 itu dikerjakan oleh kelompok 1. Aktivitas 2 dikerjakan oleh kelompok 2, dan aktivitas ketiga itu dikerjakan oleh kelompok 3. Ibu akan bagikan LKPD-nya.
Silakan yang kelompok 3 dipahami, dipelajari. Yang kelompok 2 disalin. Silakan berdiskusi dengan temannya. Diskusi dengan temannya. Itu kelompok 2, kamu kelompoknya nih kerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa seseorang yang belum balik belum balik sholat? Apa akibatnya jika seseorang melaksanakan sholat tanpa memenuhi syarat yang sholat? Bagaimana cara menjaga kekhusyukan dalam sholat? Silakan kelompok 1 ada yang menanggapi dari kelompok 2 hasil diskusi kelompok 2. Menyempurnakan wudhu, tinggalkan urusan dunia, niat dan tekad akan menghadap Allah, berdoa mohon kepada Allah agar diberikan kekhusyuan sebelum sholat dimulai. Kelompok 3. Ayo kelompok 3 silakan. Ada yang bertanya?
Sekarang ibu tanya, apa yang menarik dari pembelajaran pada hari ini? Apa? Apa yang menarik dari pembelajaran pada hari ini? Yo, boleh. Kelompok 3 silakan. Perwakilan. Kelompok 2. Ya, dapat mengetahui tata cara sholat, rukun sholat, wajib sholat, boleh. Yang lainnya? Yang lainnya? Dapat memahami syarat wajib sholat. Kelompok 3. Dapat mengetahui rukun sholat. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya hasil dari pembelajaran pada hari ini itu adalah bahwasanya sholat itu adalah kewajiban bagi umat Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah memenuhi syarat. Kenapa kok tadi anak kecil belum diwajibkan untuk sholat? Karena anak kecil belum mencapai umur kedewasaan atau belum balik. Tetapi anak kecil diperintahkan untuk belajar, karena nantinya ketika mereka dewasa itu sudah tahu tata cara sholat, baik itu rukunnya, terus sunah-sunahnya, kemudian wudhunya sebelum sholat ya. Terus sholat juga bisa melatih kedisiplinan kita, karena dengan sholat itu tadi yang ada di hikmah sholat itu kan melatih kedisiplinan dan kebersihan ya. Masih ingat enggak tadi? Melatih kedisiplinan dan kebersihan. Jadi dengan sholat yang disiplin atau sholat yang teratur itu menjadikan kita menjadi orang yang disiplin, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya sholat. Jadi sholat itu tidak hanya kewajiban kita, tetapi nantinya akan melatih kedisiplinan kita, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi ketenangan hati, menjadi ketenangan hati kita. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Kesimpulan tadi apa kesimpulannya? Sholat wajib adalah bagi umat muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Sebagai penutup, saya berpesan kepada kalian, ibu berpesan kepada kalian, bahwasanya sholat itu jangan sampai ditinggalkan, karena kita tahu itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Teruslah belajar, karena dengan belajar kita akan lebih tahu.
Sudah? Kalau sudah, silahkan untuk ketua kelas menyiapkan doa. Kami semuanya berdoa. Sudah? Sudah? Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.